Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Dr. Arief G. Wiryawan dapat kembali membersamai sahabat-sahabat semua, menemani sahabat-sahabat semua dan menjumpai sahabat-sahabat semua walaupun melalui suara di Dok Arief Podcast. Sahabat-sahabat Dok Arief, gimana kabarnya sahabat-sahabat Dok Arief hari ini? Semoga sahabat-sahabat Dok Arief selalu ada dalam kondisi sehat walafiat ya. Selalu ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya tetap semangat. Baik sahabat-sahabat Dok Arief, kita boleh belajar ke sebuah kasus yang cukup viral di akhir bulan Agustus yang lalu, tahun 2021 ya. Ketika adanya klaster COVID-19 dari ruang kelas. Ini saya dapatkan informasi ini dari akun Instagram Pandemic Talks. Akun Instagram Pandemic Talks juga mengambil informasi ini bersumber dari CDC di tanggal 27 Agustus 2021. Jadi sudah dilaporkan adanya klaster COVID-19 di sebuah sekolah dasar di California, Amerika Serikat. Jadi pada saat itu kejadiannya ada seorang guru yang sedang dalam kondisi tidak sehat, ternyata diketahui menderita COVID-19 ya setelah dilakukan investigasi dan pemeriksaan, mengajar di dalam kelas tanpa menggunakan masker dan ternyata belum divaksin. Akibatnya, sahabat-sahabat Dok Arief, 50% dari murid yang ada di dalam ruangan kelas tersebut tertular COVID-19 varian Delta. Dan ternyata risiko penularan atau murid-murid yang paling banyak tertular itu yang duduk di dua baris kursi paling depan, memang yang paling dekat dengan posisi guru tersebut ketika mengajar. Jadi sahabat-sahabat Dok Arief, ini sebuah informasi atau berita yang bisa kita ambil pelajaran dari sini, bahwa ketika mempraktekkan pembelajaran tatap muka secara terbatas di masa pandemi ini ya, jadi masih belum dicabut ya sahabat-sahabat Dok Arief, status pandemi COVID-19 di Indonesia masih ada, namun sudah banyak wilayah yang masuk level 2 PPKM-nya, artian adalah kasus COVID-19-nya semakin menurun, tapi bukan berarti tidak ada, masih ada risiko di situ. Ini bisa kita ambil pembelajaran bagi institusi pendidikan di Indonesia ketika memang diinstruksikan untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, harus betul-betul diperhatikan protokol kesehatannya. Kemudian diperhatikan juga baik guru, staf, karyawan yang berada di lingkungan sekolah untuk juga menjadi contoh mempraktikkan protokol kesehatan, kemudian sudah menjalani program vaksinasi. Dan saat ini juga di Indonesia semakin ramai ya sentra-sentra vaksinasi yang memberikan vaksinasi untuk remaja usia sekolah. Nah, ini bisa juga kita dorong para ayah bunda untuk memotivasi anaknya, atau mungkin ayah bunda juga memotivasi dirinya untuk mengizinkan putra-putrinya mengikuti program vaksinasi. Ini adalah sebuah ikhtiar ya untuk menyempurnakan usaha-usaha kita yang sudah kita lakukan. Selain menerapkan protokol kesehatan, juga mengikuti program vaksinasi. Agar pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan menjadi lebih aman, lebih nyaman, dan apa yang dikhawatirkan oleh para ayah bunda ketika melepaskan putra-putrinya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, itu tidak terjadi sahabat-sahabat Dok Arief. Oke sahabat-sahabat Dok Arief, saya akan paparkan kepada sahabat-sahabat Dok Arief tentang apa saja yang bisa diupayakan, bisa diikhtiarkan untuk menurunkan resiko paparan COVID-19 di sekolah ketika program pembelajaran tatap muka kembali dibuka.
Saya ambil referensinya dari Instagramnya @adamprabata. Sahabat-sahabat Dok Arif nanti boleh cek di Instagram. Bahwa penelitian terbaru menunjukkan ada beberapa ikhtiar, beberapa upaya dan usaha yang dapat dilakukan untuk menurunkan risiko paparan COVID-19 di sekolah. Di antaranya adalah yang pertama membuka jendela di ruangan sekolah sepanjang hari. Jadi ruangan kelas itu harus memiliki jendela yang bisa dibuka dengan lebar, sahabat-sahabat Dok Arif. Penelitiannya adalah bahwa dengan membuka jendela di ruangan sekolah atau ruangan kelas sepanjang hari, bisa 2-7 kali menurunkan resiko paparan COVID-19 di ruangan sekolah atau di ruangan kelas. Semakin banyak jendela yang dibuka, tentunya resiko paparan akan semakin menurun, sahabat-sahabat Dok Arif. Ini penelitian yang dilakukan oleh Villers di tahun 2021. Kemudian di penelitian yang sama juga, menggunakan masker selama di sekolah itu 8 kali menurunkan resiko paparan COVID-19. Jadi kembali lagi ke protokol kesehatan ya, sahabat-sahabat Dok Arif. Maaf agak serak dikit suaranya. Kembali lagi ke protokol kesehatan yang wajib harus terus dipraktekkan, diikhtiarkan oleh seluruh komponen yang ada di sekolah, baik anak didiknya, guru, staf sekolah, dan karyawan. Tentunya juga jangan dilupakan ya menjaga jarak, sahabat-sahabat Dok Arif. Ketika anak didik menjaga jarak di dalam ruangan kelas, tentunya para guru juga harus mempraktekkan hal yang sama ketika berada di ruang guru, misalkan seperti itu gitu ya. Tetap menggunakan masker di ruangan yang tertutup terutama. Kemudian juga bisa memodifikasi proses pembelajaran dengan aktivitas outdoor, aktivitas di luar kelas. Jadi ini untuk mengurangi durasi anak didik beserta gurunya berada di dalam ruangan yang tertutup, ruangan kelas. Itu bisa dilakukan bila memungkinkan. Modifikasi proses pembelajaran itu dengan mengkombinasikan dengan outdoor activity atau aktivitas di luar ruangan. Kemudian rekomendasi berikutnya dari akun Instagram @adamprabata itu menggunakan air purifier dengan HEPA filter di ruangan kelas atau di ruangan sekolah. Ini dapat menurunkan resiko paparan COVID-19 sebesar 2,5 sampai 5 kali. Jadi semakin besar kapasitas dari air purifiernya, itu akan semakin baik kemampuan menurunkan resiko paparan COVID. Nah, maaf ada suara yang jatuh. Dan bila dikombinasikan antara membuka jendela, menggunakan air purifier dengan HEPA filter, dan menggunakan masker, itu ternyata bisa menurunkan resiko paparan COVID-19 di ruangan sekolah, di ruangan kelas, sebesar 30 kali, sahabat-sahabat Dok Arif. Ini angka yang cukup besar ya. Ini bisa diupayakan, bisa diikhtiarkan oleh institusi-institusi pendidikan yang saat ini ingin menjalankan pembelajaran tatap muka. Tapi perlu diingat, sahabat-sahabat Dok Arif, tidak hanya cukup yang 3 tadi ya, tidak hanya cukup membuka jendela lebar-lebar, menggunakan masker, kemudian menggunakan air purifier dengan HEPA filter ya, bila memungkinkan. Upaya lainnya tetap harus dilakukan. Yang paling simpel adalah tetap mempraktekkan PHBS di sekolah. Pola hidup bersih dan sehat di sekolah. Salah satunya adalah mencuci tangan. Tetap perlu dilakukan oleh semua warga sekolah. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan tadi ya mengikuti program vaksinasi COVID-19. Ini ikhtiar-ikhtiar yang sahabat-sahabat Dok Arif bisa upayakan, bisa lakukan, yang bisa juga dilakukan oleh institusi-institusi pendidikan untuk memberikan sebuah pembelajaran tatap muka yang lebih aman, lebih nyaman, dan lebih rendah resiko paparan COVID-19-nya. Baik sahabat-sahabat Dok Arif, kita sudah sampai di penghujung Dok Arif Podcast episode yang ke-10. Ya betul, yang ke-10. Terima kasih sahabat-sahabat Dok Arif masih sangat antusias sekali untuk menyimak Dok Arif Podcast sampai dengan episode yang kali ini.
Mohon maaf apabila Dok Arif Podcast episode kali ini masih ada kekurangannya. Bila sahabat-sahabat Dok Arif ingin menyampaikan saran, masukan, kemudian ada pandangan yang berbeda atau ada ilmu-ilmu yang berbeda, ilmu-ilmu yang baru terkait tema yang kita bahas di Dok Arif Podcast kali ini, silahkan sahabat-sahabat Dok Arif menuliskannya di kolom komentar ya. Dan apabila sahabat-sahabat Dok Arif merasakan manfaat dari episode-episode Dok Arif Podcast, silakan untuk share dengan bebas sebanyak-banyaknya ya kepada sahabat-sahabat yang lainnya, agar sahabat-sahabat yang lainnya juga bisa mendapatkan manfaat yang sama dengan apa yang sahabat-sahabat Dok Arif rasakan manfaatnya dari Dok Arif Podcast. Saya Dr. Arif G. Wirawan kembali mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat Dok Arif. Tetap ingat protokol kesehatannya ya sahabat-sahabat Dok Arif. Kuatkan keimanan kita, karena insya Allah dengan iman yang kuat itu menjadi kunci dari kesehatan kita. Tetap jaga protokol kesehatan, kemudian lakukan atau ikuti program vaksinasi COVID-19. Salam sehat, salam semangat, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.